Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang dengan telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Orang mana? Asalnya dari mana? Pertanyaannya tidak relevan sekali. Ya udah, kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Begini, Bukan nggak mau jawab, saya jawab saja. Saya jawab saja. Ya, Kalau saya itu lahir dan besar itu di Sumatera bagian selatan. ya Bang ya. Saya Solo Bang. Oh Solo. Begini, Bang. Ya. Begini, Sebentar Pak Kresno Putro. Saya tanya dulu. Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Dua-duanya bukan. Di KTP tertulis apa? Islam. Oh berarti penuhan Muhammad. Oke, baik, silakan. Bukan. Ya bukan. Saya ada dasarnya Bang. Pak Kresno, begini ya Pak Kresno ya. Saya ini sudah mendalami Al-Quran sudah 13 tahun. Banyak orang Islam tidak tahu apa definisi mempertuhan. Nah, kalau kita baca Al-Quran, mempertuhan itu artinya membuat dirimu menjadi hambanya, takluk kepadanya. Dan umat muslim itu takluk kepada Muhammad, hamba-hambanya Muhammad. Makanya saya bilang umat Islam itu penuhan Muhammad. Salah Bang, pengertian Abang itu salah, nggak benar seperti itu. Oke, baik, kita mau diskusi yang baik ya Pak Kresno ya. Ya. Oke, Pak Kresno ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, apakah Pak Kresno masih sudi membacanya? Tiap hari Bang. Oke, coba buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Udah itu aja. Nah, nggak mau kan? Enggak. Atau saya yang bacakan dari sini Pak Kresno? Ya, bacakan. Baik, saya bacakan dari sini. Oke. Sambil saya bacakan, saya mau bilang begini. Kalau menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang mempertuhan manusia? Ada, tapi itu... Oke, ada nggak orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada, tapi itu dilarang oleh Allah. Iya, memang dilarang. Makanya dilarang, iya. Berarti ada orang yang mempertuhan manusia kan? Ada, tapi dilarang. Ada. Muhammad manusia nggak? Iya. Muhammad manusia nggak? Manusia. Berarti masih ada peluang nggak Muhammad itu dipertuhan? Masih ada. Tapi iya, dan kalian lah orangnya. Bukan. Saya jelaskan Bang. Silakan. Orang Islam itu mengikuti Rasulullah, itu yang diikuti itu ajarannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ibadahnya, perilakunya, hubungan kemasyarakatannya dan lain-lain, itu yang diikuti. Oke, sudah. Kalau orang yang mengikuti ajaran setan, melakukan perintah-perintah setan, menurut Anda dia bertuhan kepada Allah apa kepada setan? Kepada setan. Iya. Tapi itu dilarang oleh Allah. Kita jangan bicara masalah dilarang dulu. Kita bicara mengenai kriteria. Kriteria orang-orang yang mempertuhan setan adalah orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran setan, melakukan kemauan-kemauan setan, betul? Betul. Nah, sekarang Anda melakukan ke ajaran-ajaran Muhammad? Saya melakukan apa yang dilakukan. Bang, didengarkan dulu. Silakan. Orang Islam itu mengikuti Muhammad, itu yang diikuti itu ajarannya. Iya, tadi kan saya sudah bilang, kalau orang mengikuti ajaran setan, kalau orang melakukan apa yang setan ajarkan, berarti dia mempertuhan Allah atau mempertuhan setan? Mempertuhan setan kalau seperti itu. Berarti kalau orang mengikuti ajaran setan disebut mempertuhan setan, betul? Betul. Anda mengikuti ajaran Muhammad nggak? Yang saya ikuti itu cara ibadahnya Rasulullah, perilaku ajaran Muhammad, Rasulullah, betul? Seperti, iya. Iya, sama. Anda mengikuti ajaran Muhammad, artinya Anda mempertuhan dia. Bukan begitu, Bang. Tafsirnya salah, Abang itu. Sekarang gini aja. Oke, baik, gini aja lah. Sekarang gini aja.
Sekarang Bisa nggak seorang muslim itu membantah Muhammad? kalau membantah ajarannya tidak bisa, Bang. Nggak boleh. Bolehkah orang Boleh. muslim itu durhaka kepada Muhammad? Nggak boleh. Nggak boleh. Siapa yang orang muslim harus lebih cintai? Lebih daripada apapun? Yang dicintai pertama Allah, yang kedua Rasulullah. Nggak ada yang pertama kedua. Anda itu harus mencintai Muhammad lebih daripada apapun. Bentar, Bang, saya bertanya kepada Bang ya, Bang ya. Kita diskusi ini kan mencari jalan yang benar, betul nggak, Bang? Saya kebenaran. memberitakan kepada Anda jalan yang benar. Karena Anda ini sedang mengikuti orang yang meninggal di kuburan. Anda ini menjadikan dia segala-galanya, mengkultuskan Muhammad, memuja-muja Muhammad. Enggak begitu. Kok enggak? Begitu. Enggak. Saya enggak Pak Kresno, memuja Muhammad. benar nggak umat muslim memuja-muja Muhammad? Enggak benar. Oke, kalau saya tunjukkan bahwa itu benar gimana? Silakan. Baik. Saya tunjukkan kepada kalian bahwa umat muslim itu memuja-muja Muhammad. Bagaimana cara muslim memuja-muja Muhammad? Mereka bikin-bikin lagu tentang Muhammad. Mereka memanggil-manggil Muhammad dalam sholatnya. Ya Rasulullah. Bener nggak? Salah, Bang, itu tidak memuja, tapi itu mengagungkan namanya. Kita menghormati karena Iya sama saja. beda, Bang, beda. Oke, kalian Beda. mengagung-agungkan Muhammad, betul? Kan sama saja, orang Kristen kan juga mengagung-agungkan. Nah betul, ketika Yesus. kami mengagung-agungkan Yesus, memuji-muji Yesus, meninggikan Yesus, memuliakan Yesus, kami tidak menolak ketika kami dikatakan mempertuhan dia. Masalahnya kalian standar ganda. Kalian apa yang kami perbuat terhadap Yesus, apa yang kami lakukan kepada Yesus, itu kalian perbuat kepada Muhammad. Kami memuja-muja Yesus, bernyanyi, memuliakan Yesus, kalian juga sama memuja-muja Muhammad, bernyanyi juga kepada Muhammad. Banyak lagu-lagunya tuh. Ya Rasulullah, pukul-pukul gendang, trung 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 trung. Benar nggak? Beda, Bang. Tapi yang dimaksud Ya beda lagunya, lagu kalian jelek-jelek. Itu bedanya. enggak begitu. Terus gimana? Enggak begitu, Bang. Yang dimaksud orang Islam itu mengikuti Muhammad, itu yang diikuti itu cara beribadahnya, cara bergaulnya, segala pokoknya yang diikuti. Iya, makanya saya bilang kalian telah kehidupannya. membuat Muhammad itu sebagai Tuhan kalian. Bukan begitu. Salah. Oke, itu salah sekarang besar. saya tanya, Muhammad Salah menikah anak besar. di bawah umur nggak? Itu sebetulnya nggak di bawah umur, Bang. Itu ada penjelasannya. Saya sering mendengar juga. Pak Kresno, Muhammad menikahi Aisyah waktu Aisyah umur berapa? Menurut catatan hadis. 17-18 tahun. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Mana hadisnya Muhammad menikahi Aisyah umur 17-18 tahun? Jangan tanya hadisnya, tapi saya sering mendengarkan, Bang. Makanya saya bilang teman-teman, seorang Islam ketika dia menjelaskan agama Islam, disitulah dia akan menipu, bahkan menipu dirinya sendiri. Bang, saya mau tanya masalah ketuhanan Abang ya, Bang ya. Lari kemana-mana, yang dibahas ini lompat ke sini. Enggak, masalahnya begini, Bang. Apa? Masalahnya begini. Saya itu sejak lahir itu udah beragama Islam. Jadi saya sama sekali belum pernah mempelajari masalah agama, terutama agama Kristen. Jadi saya ini sebetulnya juga ingin tahu sebetulnya. Oke. Tahu orang Kristen itu Tuhannya siapa, yang disembah siapa, saya belum tahu terserah. Ya, karena Anda tidak tahu apa itu disembah, apa itu Tuhan, itu masalahnya. Orang Ya, Tuhan saya aja Anda tahu. nggak ngerti Tuhan itu apa, gimana? Dia tahu Tuhan itu yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Di mana dalam Quran ada kata Tuhan? Ada. Di mana? Tuhan itu Maha. Coba buka Tuhan itu Quranmu. Maha Kalau Esa, ada Maha kata Kuasa. Tuhan di situ saya terjun dari Monas, di mana? Ada, Bang. Banyak. Ya dari tadi ada aja suruh Allah. nunjuk satu nggak bisa. Allahu Akbar itu sudah menyatakan bahwa Allah itu Maha Besar. Di Al-Quran banyak. Allah kata-kata itu Allah. adanya abad ke-7 setelah ada Muhammad. Sebelum Muhammad lahir, Allah itu nggak ada. Ada. Gimana? Bang. Soalnya menurut Islam, Allah itu yang Maha Awal. Jadi Allah belum itu ada bahasa apa Allah memangnya? tidak ada. Bahasa Allah Arab, itu bahasa apa sih? ya bahasa Arab.
Bahasa Arab. Nabi-nabi di Bani Israel itu bahasanya apa? Saya kurang tahu malah masalah Ya itu. kurang tahu ya gimana. Asal mulanya. Gini loh Pak Kresno Putro, nabi-nabi yang diklaim oleh Al-Quran sebagai nabi-nabi Islam seperti Musa, Isa, Daud, Sulaiman, itu semuanya itu pakai bahasa Arab atau enggak? Saya belum paham Bang itu. Belum paham. Makanya saya bilang Allah itu adalah nama tapi Tuhan yang dipromosikan Muhammad, kemudian ditempel-tempelin ke nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada yang kenal Allah. Allah itu siapa? Nggak dikenal itu. Allah itu Tuhan baru yang diperkenalkan Muhammad, kemudian ditempel-tempelkan ke nabi-nabi terdahulu. Dan pekerjaan Allah itu tiada lain adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Abang tahu dari mana itu? Saya tunjukkan ya. Saya kalau ngomong Pak Trisno, saya itu nggak pernah ngomong tuh berdasarkan kebencian, berdasarkan fitnah. Saya nggak pernah ngomong begitu. Yang ngomong itu adalah Aisyah sendiri, bahwa kerjaan Allah itu cuma nurutin hawa nafsunya Muhammad. Istrinya yang ngomong, kok saya istrinya langsung yang ngomong. Saya balikin kamera saya nih. Baik. Saya balikan kamera saya, itu ada di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Waduh, memang mereka ini tidak tahu tentang agama Islam, teman-teman ya. Lihat nih. Ini hadisnya ya, Pak Kresno. Ya, coba baca. Baik. Nampaknya Anda giat mau belajar nih ya. Ini hadis ini berkaitan dengan surat Al-Ahzab ayat ke-51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya ya. Menceritakan kepada kami bapaknya dari Aisyah. Dia berkata, ini Aisyah yang ngomong, istrinya Muhammad. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Jadi wanita-wanita itu nyerahkan diri, nyerahkan tubuhnya sama Muhammad, biar Anda tahu. Makanya Muhammad ini, itu kelakuannya itu kayak begitu. Aisyah ini cemburu, ya kan? Saya cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Nggak ada harganya kah wanita itu, dia tanpa mahar, nggak ada maharnya ini. Siapa wanita yang mau menyerahkan diri kepada Muhammad, udah tidur sama Muhammad, bersetubuh dengan Muhammad. Nih, perhatikan. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat nih. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Nih, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Jadi nggak ada dosa bagi Muhammad, dia itu menggauli perempuan-perempuan yang udah diceraikan sama dia. Inilah enaknya Muhammad. Lalu apa kata Aisyah nih? Saya dalam kurung Aisyah berkata, demi Allah, Aisyah yang ngomong nih, demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Ini kata keinginan ini. Kalau dalam bahasa Arabnya ya, coba nih, kita cek dalam bahasa Arabnya ini. Hawa, nih. Nih. Fi hawaika. Hawa nafsu. Jadi Aisyah itu nggak pernah lihat Allah kecuali menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang Pak Resno, Allah itu tiada lain adalah Tuhan karangan Muhammad yang dibuat oleh Muhammad untuk memenuhi hawa nafsunya. Ini yang ngomong tuh Aisyah. Saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Kalau ada kata kecuali, itu berarti yang semuanya itu dikesampingkan. Contoh, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti nggak ada Tuhan kecuali Allah. Nah ini juga begitu. Saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Gimana Anda ini yang ngomong Aisyah kok? Yang ngomong tuh Aisyah. Bukan saya yang ngomong. Gimana? Kalau saya yang ngomong fitnah namanya. Ini udah istrinya sendiri berkesaksian. Wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad tanpa mahar. Bahkan Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Nggak ada dosa bagi Muhammad itu. Coba, apa tanggapan Anda? Kalau itu saya nggak mampu untuk menafsirkan, Bang. Kan sudah saya bilang, mustahil Anda masih Islam di detik yang sama Anda mengerti agama Islam. Makanya saya mengatakan begini, seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam.
Tahu orang-orang yang pergi ke dukun menggandakan uang? Tahu nggak? Kenapa orang pergi ke dukun menggandakan uang? Karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu, mustahil dia pergi ke dukun menggandakan uangnya. Itu keadaan Anda seperti itu. Anda masih Islam itu karena Anda nggak tahu Islam itu apa. Makanya habiskan saja waktu dalam satu malam. Coba semalam Anda aja mau mendalami agama Islam. Satu malam aja. Anda buka Al-Quran, baca, dalami, buka hadis. Satu malam aja. Malam itu saya pastikan Anda akan tidur. Dan pagi-paginya Anda merasa lega karena Anda sudah terbebas dari ajaran-ajaran yang nggak masuk akal. Dan pagi-paginya Anda akan telepon tukang loak. Halo bro, ini tukang loak, nomor tukang loak ya, tolong datang ke sini. Mau ngapain bro? Tolong nih angkat Quran sama hadis-hadis ini dari rumah saya. Itu kalau Anda mau sungguh-sungguh mendalami agama Islam. Tapi nggak bakalan tuh Bang, nggak bakalan Karena Anda tidak mau belajar. Kan sudah saya bilang, habiskan semalam saja, nggak usah banyak malam. Satu malam aja Anda belajar agama Islam. Karena Anda nggak mau. Itu masalahnya. Masalahnya begini Bang, kami sudah yakin sekali bahwa Al-Quran itu ajaran yang paling benar menurut saya. Walaupun dibaca tapi nggak tahu artinya, betul? Ya tahu tapi sebagian Bang, nggak semuanya. Ya tangelamun untuk Al-Quran mengkonfirmasi bahwa di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Tahu mutasyabihat nggak? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Udah saya bilang nggak tahu. Teman-teman, apa kalian itu mau meragukan saya sih? Kan Kalau gitu, saya itu Bang. udah 13 tahun diskusi dengan orang Islam. Hasilnya itu semua nggak tahu itu. Kata-kata nggak tahu itu semua. Karena ini Bang, saya lihat itu yang naik-naik juga orang-orang yang pengetahuan agama Islamnya masih rendah setara dengan Termasuk saya. Anda. Iya, mengakui. Iya, Anda sudah mengakui kan, Pak di sini Tresno? di sini kita belajar. Iya, ketika saya mengajari Anda, kenapa Anda menolak? Karena di dalam hati saya udah yakin bahwa Islam itu agama yang paling benar. Makanya Ya, buang dulu Quran segala juga dogma. disebutkan. Gini loh. Sebenarnya ini satu satu statement saya yang cetar membahana dan kalian harus pegang sebagai pedoman hidup. Gini. Meragukan sesuatu itu bukanlah kesalahan. Meragukan sesuatu adalah satu tahap awal untuk memahami sesuatu itu dengan benar. Jadi perhatikan, meragukan sesuatu itu bukanlah satu kesalahan, tetapi sebuah langkah awal untuk memahami sesuatu itu dengan benar. Jadi kalau Anda meragukan sesuatu, jangan takut. Misalnya Anda meragukan Quran nih. Jangan Anda, waduh, nanti ya kafir nanti nih saya meragukan Quran. Bukan. Itu langkah awal Anda untuk memahami Quran yang sebelumnya tidak pernah Anda pahami dengan cara demikian. Jadi jangan takut meragukan sesuatu. Itu bukti bahwa Anda sedang berpikir. Kalau Anda cuma yakin, yang penting yakin. Tahu kan ada gambar di jalan raya mancing, ya kan? Yang penting yakin, bos. Mancing di jalan raya, yang penting yakin. Kalau cuma yang penting yakin, ngapain kesini? Jangan yang penting yakin, kita itu harus bernalar. Iman yang bernalar. Jangan iman yang nggak punya nalar. Yang penting yakin. Mana? Karena begini, kadang-kadang orang itu tidak bisa menjelaskan, tapi tahunya itu kadang-kadang ya dari ceramah, dari ustadz, dari orang-orang yang lebih pandai. Oke, Pak Krisno. Paham, Dari hadis tahu, yang barusan tapi kita baca. Paham, tapi tidak bisa menjelaskan. Kadang-kadang orang itu ada banyak, enggak cuma 1-2 orang. Oke, dari hadis yang barusan kita baca. Aisyah bilang apa tadi? Dia tidak pernah melihat Allah kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Saya tanya, statement Aisyah itu benar atau salah? Saya nggak berani, karena itu memerlukan tafsir, Bang. Apanya lagi yang ditafsir, Pak Tresno? Itu kan sudah benar-benar jelas, sudah betul-betul self-explain namanya. Sudah nggak perlu dijelaskan lagi, itu sudah jelasin dirinya sendiri. Sulit. Menafsirkan. Gimana? Enggak, kalau saya itu menurut saya itu perlu penafsiran ahlinya. Di orang Islam itu tidak semua orang boleh menafsirkan, Bang. Apanya lagi yang ditafsir? Kan ada perempuan-perempuan, wanita-wanita menyerahkan diri kepada Muhammad tanpa mahar. Dia menyerahkan diri kepada Muhammad itu. Lalu Aisyah ngomong, apakah pantas wanita-wanita itu menyerahkan dirinya kepada laki-laki? Kepada Muhammad maksudnya. Lalu Aisyah ngomong, demi Allah saya tidak pernah melihat Robmu
kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Di mana lagi, bagian mana lagi yang mau ditafsir? Itu udah begitu jelasnya. Jangan malu Pak Kresno. Anda jadi malu-malu gini gimana ini? Anda sudah malu jadi orang Islam Iya, gini. nggak malu, ngapain malu? Kok kenapa Anda begini-begini? Seperti Anda sudah malu jadi orang Islam. Ya, Coba, nggak ada malu. yang mau saya tanya sama Pak Kresno, di bagian mana ayat itu yang perlu ditafsir? Hadis itu tadi. Enggak, saya tadi mengatakan bahwa Bang Edis kemarin menafsirkan masalah orang yang menuhankan hawa nafsu itu, penafsiran Bang Edis menurut saya itu enggak benar. Baik, gini. Kita pakai standar kan. Gini Pak Kresno, berarti Anda sudah menyimak dari kemarin-kemarin. Sebuah perbuatan, gini, suatu perbuatan itu harus didefinisikan yang sama sekalipun pelakunya dan objeknya itu berbeda. Paham nggak maksud saya? Iya. Coba saya ulangi ya. Sebuah perbuatan harus didefinisikan dengan perbuatan yang sama sekalipun pelaku dan objeknya berbeda. Contoh. Kalau ini ada air. Di dalam gelas ini ada air. Saya masukin ke mulut, saya telan. Perbuatan itu disebut apa? Minum kan? Iya. Walaupun pelakunya ganti, airnya ganti, perbuatan itu tetap minum. Siapapun pelakunya, apapun jenis airnya. Setuju? Setuju. Mau yang melakukan Pak Kresno kalau begini tetap minum. Udin kalau begini tetap minum. Yang diganti mau diganti air, mau diganti alkohol, mau diganti apa tetap minum namanya. Betul? Betul. Nah sekarang begini. Menurut Al-Quran, orang yang menyerahkan dirinya, menaklukkan dirinya sehingga dirinya wajib mengikuti orang tersebut, mengikuti sesuatu tersebut, disebut mempertuhan. Setuju? Setuju. Oke, sekarang kenapa ketika itu diganti objeknya Muhammad lalu Anda nggak mau itu menuhankan? Contoh, saya kasih contoh. Ada Udin. Udin patuh sama setan. Tahluk sama setan. Mengikuti apapun perintah setan. Berarti dia mempertuhan setan nggak? Betul. Nah, kalau setannya diganti nih, setannya diganti. Sekarang Muhammad. Udin tahluk kepada Muhammad. Patuh kepada Muhammad. Mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad. Sama nggak perbuatan itu mempertuhan? Sama, tapi kan Mulai. itu. Bukan mulai Bang, yang Abang sampaikan itu tidak benar. Sebetulnya orang Islam mengikuti, tadi sudah saya sampaikan, orang Islam mengikuti Rasulullah, itu yang diikuti itu cara ibadahnya. Tadi kan sudah saya sampaikan. Cara ibadahnya, perilakunya, tingkah lakunya, perbuatan sehari-harinya. Iya, itu namanya mempertuhan. Beda Bang, beda. Makanya saya bilang, ketika kita bicara dengan orang muslim, misalnya saya sama Pak Tresno kondangan, ya toh? Saya ambil nasi segini, saya ambil ikan segini, saya ambil daging segini, sayur segini. Pak Tresno bilang, tuh orang Kristen makannya banyak. Tapi kalau Pak Tresno melakukan hal yang sama, ambil nasi segini, ikan segini, sayur segini, nggak mau dibilang makan banyak. Ini beda, karena berbeda. Makanya saya bilang kalian tuh standar ganda. Kami berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Kalian berseru-seru kepada Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalian nggak mau dibilang mempertuhan Muhammad. Ketika kami berseru-seru di gereja, manggil-manggil Yesus di gereja, nangis-nangis, kalian bilang, orang Kristen lagi nyembah Yesus. Giliran kalian melakukan hal yang sama, ya Rasulullah, nangis-nangis kalian. Ya kan? Kalian nggak ngaku, kalian mau nyembah Muhammad. Pokoknya kalian ini serba standar ganda pokoknya. Coba sebutkan satu perbuatan yang kami perbuat kepada Yesus, tidak kamu perbuat kepada Muhammad. Sebutkan apa? Kami harus mencintai Yesus lebih dari apapun. Ketika Yesus berbicara dengan seseorang di dalam Injil, apa kata dia begini? Guru, izinkan aku mengikuti kamu. Tapi biarlah saya izin pulang ke rumah untuk minta izin kepada orang tua saya. Apa kata Yesus? Barang siapa yang membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak. Umar bin Khattab, cerita itu diadopsi sama orang Islam. Umar bin Khattab pernah berbicara dengan Muhammad. Apa kata Umar? Ya kan? Saya sesungguhnya semua ini tidak aku lebih cintai daripada engkau kecuali diriku sendiri. Apa kata Muhammad?
Ketahuilah, tidaklah beriman seorang muslim jikalau aku tidak lebih dicintai daripada dirinya, lebih dari apapun, lebih dari orang tuanya, lebih daripada hartanya, bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Lalu Umar bin Khattab berkata, sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau ketimbang diriku sendiri. Itu. Jadi sebenarnya kalau Anda mau sungguh-sungguh mendalami agama Islam, sebenarnya sosok Muhammad itu ingin menyaingi Yesus. Makanya menurut pandangan saya, Muhammad itu the false Messiah, Mesias palsu. Di dalam sudut pandang saya, setelah saya mengkaji agama Islam secara mendalam, saya kaji agama Kristen, sosok Muhammad ini adalah sosok yang mencuri kemuliaan Yesus. Orang itu harusnya menaklukkan diri kepada Yesus, mengikuti Yesus, taat, patuh, tunduk kepada Yesus, tapi dicuri sama Muhammad. Orang malah mencintai Muhammad, takluk tunduk kepada Muhammad. Akhirnya apa? Main lempar-lemparan batu ke Arab. Akhirnya apa? Bawa rangsel pergi ke Mabes Polri. Karena dia terlalu mencintai Muhammad. Seandainya dia mencintai Yesus, tidak mungkin dia bawa rangsel ke kantor polisi. Itu yang terjadi. Berapa banyak orang bawa rangsel pergi ke kantor polisi meledak di sana? Berapa banyak? Karena dia cinta kepada Muhammad itu, bukan karena dia cinta kepada Yesus. Coba camkan perkataan saya itu. Saya melakukan kajian mendalam terhadap agama Islam. Tapi itu bukan ajaran Islam, Bang. Bukan ajaran agama Islam dari mana? Jangan disalahkan Islamnya, itu orangnya. Memang Saya tunjukkan hadisnya. Apakah perlakuan mereka itu mencerminkan Muhammad nih? Perhatikan ya, saya tunjukkan. Kalau saya ngomong pakai dalilnya Pak Kresno. Nih ya, saya balikan layar saya. Iya, dia kan melanggar, Bang. Nih. Ini hadis dalam Sunan At-Tirmizi nomor 2531. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Sunan At-Tirmizi telah menceritakan kepada kami dan seterusnya, Abu dan seterusnya. Nih, Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Lihat nih. Ini Muhammad nih. Jadi kalau ada orang sekarang, ketika dia lihat orang yang belum mengucapkan syahadah diperangi, dia sedang mencontoh Muhammad. Kenapa Amrozi pergi ke Bali? Coba kenapa mereka meledak di sana? Karena mereka baca buku-buku yang seperti ini. Mustahil mereka baca Injil, Pak Kresno. Kalau mereka baca Injil, mereka tidak akan mungkin berangkat ke Bali untuk melakukan seperti itu, bondir-bundir begitu. Makanya saya bilang, kalau Anda mempelajari agama Islam secara mendalam, Anda menghabiskan waktu. Jangan dengar katanya. Itu kan kata dia. Dulu saya juga seperti itu. Katanya pendeta, katanya ustadz. Tapi semenjak saya dalami, saya buang dulu katanya itu. Saya pelajari dulu. Saya nggak mau katanya. Jika Anda betul-betul mendalami, pegang omongan saya. Ketika Anda nanti sudah meragukan Muhammad, sudah tidak percaya lagi kepada Muhammad, disitulah Anda akan memanggil tukang loak untuk mengangkat buku-buku itu dari rumah Anda. Nggak mungkin terjadi, Bang. Ya, karena Anda tidak mau mendalaminya. Iya. Soalnya yang diperangi itu tadi, yang disebutkan itu tadi kan orang kafir yang memerangi orang Islam juga. Tidak ada di situ tulisan orang kafir yang memerangi orang Islam, nggak ada. Itu tambahan-tambahan Anda. Di situ saya diperintahkan untuk memerangi manusia, nggak ada di situ. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia yang memerangi saya, nggak ada. Itu tambah-tambahan dari kalian. Nih, saya akan tunjukkan ya, bagaimana yang terjadi ketika orang Islam membaca Al-Quran. Nih, saya tunjukkan ya. Ini adalah pengaruh Al-Quran terhadap orang yang membacanya. Beda dengan pengaruh Bible terhadap orang yang membacanya. Saya kalau ngomong mungkin terlalu keras ya, tapi yang saya katakan ini fakta. Saya balik dulu kamera saya lagi ya. Nih. Maaf ya. Nah nih, saya tunjukkan. Ini adalah seorang muslim yang dia pergi ke salah satu kantor polisi di Polsek ya. Nih, saya perbesar. Nih, pesan terselubung pelaku bom bundir. Nih, apa isinya? Nih, KUHP, hukum syirik, tapir, perangi para penegak hukum setan. Quran surat At-Taubah 29. Ini ditemukan di motornya ini.
Makanya saya bilang, sebelum terlambat, buanglah buku-buku yang membuat Anda menjadi telor. Sebelum terlambat, sebelum menjangkiti isi keluarga Anda. Pak Kresno Putro, saya tahu Anda masih minim pengetahuan tentang agama Islam, saya tahu. Tapi yang mau saya sampaikan kepada Anda begini, orang-orang seperti itu bukan satu dua. Kalau kita mau melist orang-orangnya, saya rasa satu halaman itu nggak akan cukup. Ya, saya tahu, Kang. Coba Zaskia juga seperti itu. Dia berangkat ke Mabes Polri. Terus siapa itu? Perempuan yang masuk gereja, bawa-bawa pisau itu. Siapa lagi? Banyak. Karena apa? Karena mereka terinspirasi dari sebuah buku yang mengajarkan kebencian. Coba, selama Anda jadi Islam, Anda diajarkan membenci orang-orang Yahudi Nasrani nggak? Enggak. Enggak, enggak. Itu setahu saya, Bang, ya, agama Islam itu mengajarkan suatu kedamaian, penuh cinta kasih. Yang saya tahu. Ya, tetapi itu adalah hasil halusinasi Anda, bukan apa kata Islam sendiri. Kalau kata Islam, itu bukan seperti itu. Bahkan Anda itu tidak boleh berteman dengan non-Muslim. Boleh nggak berteman dengan orang non-Muslim menurut ajaran agama Islam? Boleh nggak mencintai non-Muslim? Kalau menurut saya boleh saja. Iya, tapi itu halusinasi Anda, bukan ajaran agama Islam. Nih, saya tunjukkan dalil-dalilnya. Tapi Kita harus di sini tunjukkan dalilnya, teman-teman. Tiap hari, teman-teman, kita harus. berkata-kata. Kita nggak perlu jangan capek-capek ya. Nih, perhatikan. Apa kata ajaran agama Islam? Nih, perhatikan. Nih ya. Pengharaman. Ya, jangankan berteman, ngucapin salam aja haram. Nih, perhatikan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Nih, faedah hadis, diharamkan memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Ya kan? Hendaklah menampakkan keislaman dengan mendesak Yahudi dan Nasrani ke jalan yang sempit. Nih, desak mereka ke jalan yang sempit. Itulah ajaran agama Islam. Kalau Anda nggak percaya lagi, saya tunjukkan ustadz-ustadz yang mendukung ajaran itu nih. Makanya saya bilang teman-teman, kenapa sih ada sertifikasi segala-segala? Karena ya itu tadi, ajaran-ajaran seperti ini, itu sebenarnya mau diberangus oleh negara. Tetapi apa? Tetapi negara ini seperti tanggung-tanggung. Iya kan? Nih, saya tunjukkan ini. Ini seorang ustadz. Apa pernyataan ustadz ini? Perhatikan. Saya tampilkan. Bolehkah mencintai orang kafir? Perhatikan. Nih. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oh, bukan ini, sebentar. Nih. Bolehkah seorang muslim mencintai kafir? Perhatikan. Maksudnya kan kita menghadapi orang kafir, bisa tetap dia orang kafir. Maksudnya apa? Baru orang kafir. Nggak bisa mencintai orang kafir, nggak boleh orang beriman mencintai orang kafir, tidak boleh selama-lamanya, tidak boleh. Atau dia orang tua, anak, saudara, nggak boleh mencintai orang kafir, nggak boleh ada seberat jarroh ini cinta orang kafir, tidak boleh selama-lamanya. Kalau dia mencintai orang kafir, maka dia bukan orang beriman. Orang munafik itu bukan orang beriman. Nah, lihat itu. Beriman itu mencintai. Nggak ada orang beriman mencintai orang kafir, nggak boleh. Jadi Itu kalau Anda gini, Pak. katakan Islam mengajarkan cinta kasih, Bentar, Bang. Itu, Bang. Ya, Bang, ya. Dengarkan, Bang. coba silakan. Yang dimaksud mencintai itu tadi, yang disampaikan Ustadz itu tadi, itu mencintai untuk menjadikan pasangan hidup. Tapi kalau untuk mencintai terhadap sesama itu boleh. Harus Sama, dipintir. begitu, Makanya saya takdirnya. saya punya gambar bagus ya tentang orang Islam ketika saya ajak diskusi ini. Ini gambar bagus nih. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Dan ini sedang Anda lakukan, Pak Kresno. Siapa itu yang berkata seperti itu, tuh? Anda dari tadi sedang menipu diri. Saya sudah tunjukkan dalil. Anda bilang, oh itu begini. Oh itu begini. Memang begitu, Bang. Orang Islam itu menikahi orang kafir tidak boleh. Menikahi orang yang beragama selain Islam Gimana? tidak boleh. Orang Islam kalau menikahi dengan non-Islam memang itu dilarang oleh Islam. Tapi kalau mencintai dalam sesama hidup, bukan masalah percintaan, itu boleh-boleh saja.
Oke, Itu saya tergantung tunjukkan lagi dengan- dalilnya ya. Kita tidak capek-capeknya ya menunjukkan kepada mereka karena tiap hari selalu ada orang muslim baru ya. Baik, ada jemaah baru terus jadi Steve ini terus jemaah baru terus ya. Baik. Nih ya, saya akan tunjukkan sebuah, jangankan berteman, ya kan? Gini, saya kasih contoh. Misalnya Anda punya tetangga non muslim, Nasrani atau Yahudi atau Hindu atau Buddha atau Konghucu. Mereka miskin, tidak memiliki makanan. Boleh nggak Anda beri mereka makan? Boleh. Boleh, silakan. Saya tunjukkan ayatnya. Apakah boleh umat muslim berbuat demikian kepada orang lapar kalau dia bukan muslim? Saya tunjukkan. Memang mereka ini ya. Kan sudah saya bilang, alasan seseorang Islam itu karena nggak ngerti ajaran agama Islam. Gimana sih? Aduh. Perhatikan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Saya tanya, makananmu yang di rumah itu boleh nggak dimakan selain daripada orang yang bertakwa? Kalau saya pribadi boleh. Wala wala wing wing. Wala wing wing. Dengarkan dulu, Bang. Dengarkan Gimana? dulu. Itu hadis atau apa? Bukan, ini buku gambar. Aduh. Karena begini, Bang, yang namanya hadis itu ada yang sahih dan ada yang tidak. Mulai Ada yang kuat, angel. Bukan mulai, Angel makanya tenan begitu, Bang. tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Saya pakai belangkon besok dah. Kita sambil belangkon dulu lah. Aduh, susah kita ngedalang dulu aja. Isu. kan bisa jadi itu tidak sahih, Berat yang tidak sahih. nyata. Baik. Kita harus galang dulu kita nih. Aduh. Ntar miring Mas Yan. Up. Nah. Yuk silakan. Angel tenan tuturan. Angel tenan. Sudah saya tunjukkan dalil-dalilnya Pak Krisno. Sudah saya tunjukkan dalilnya ini tidak boleh berteman. Bilang hadis palsu lagi. Ini saya mau gimana? Saya mau gimana terusan? Sungguh nekat yang Pak Tresno, bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab mereka itu membenci orang-orang non-muslim. Itu ada dalilnya Pak Tresno. Jangan menutup mata dengan kenyataan yang ada. Pak Tresno, kemarin dengar berita di Surabaya, kemarin dengar berita di Sukabumi, kemarin dengar berita lagi di mana, Depok atau di mana. Kenapa sih mereka benci bener gitu sama gereja, sama salib? Ada dalilnya. Kenapa orang Islam kemarin di Sukabumi matah-matahin salib itu, nurunin salib? Ada dalilnya. Nabi Isa akan datang mematahkan salib, itu dalilnya. Kalau Anda menyalahkan orang-orang Islam yang menurunkan salib, ya banting-banting salib, besok Anda akan menjadi orang yang menentang Isa yang datang mematahkan salib itu. Coba. Ketika Nabi Isa datang mematahkan salib, Anda nanti akan berdiri di hadapan Nabi Isa. Hei, Nabi Isa, Anda Muslim? Ya, saya juga Muslim. Langkahi dulu kalau Anda mau matahkan salib orang Muslim. Nasrani. Gak mungkin Anda berani ngomong gitu, itu ada dalilnya. Gimana sih? Sampai kapan sih kita ini munafik? Coba tuh satu keluarga, bapak, ibu, anak pergi naik motor, ngeledakin dirinya tuh yang di gereja katedral Surabaya, Sidoarjo. Dengar beritanya? Mereka itu baca-baca buku yang Islami. Tapi Islam nggak ngajarkan kayak gitu, Pak. Tuh kan masih menutup. Kalau nggak mengajarkan Memang seperti iya. itu, lantas kenapa banyak makin fanatik Islam kok makin jadi seperti itu? Kenapa? Ya dia itu kan melanggar. Coba sekarang saya tanya, Bukan bener nggak tadi? Orang Kristen aja saya rasa juga enggak semua patuh terhadap
Betul. Kristen. Saya setuju. Banyak orang Tetapi Kristen. ketika orang Kristen mendalami agama Kristen, maka dia akan hidupnya itu mengasihi sesama manusia. Tetapi sebaliknya, ketika kalian mendalami agama Islam, nanti kalau saya ngomong nanti dibilang penistaan agama. Coba, barusan tadi Anda mengatakan nggak bahwa Anda tidak mengerti agama Islam? Kalau menurut saya begini Bang, sebetulnya semua agama itu diajarkan untuk saling mencintai terhadap sesama. Yang beda di antara agama satu dengan yang lain itu cara menyembah, cara tunjukkan dalilnya menyembahnya dan lagi ya. Tuhannya. Yang beda Baik. cuma itu. Oke. Masalah ke masyarakat, hubungan kemasyarakatan itu semua sebetulnya mengajarkan sama. Tidak cuma Kristen, Islam, termasuk Konghucu, Hindu itu juga mengajarkan supaya Dari tadi Anda ngomong itu bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dari tadi Anda ngomong berdasarkan halusinasi. Perhatikan. Kita bandingkan ya. Kita bandingkan apa yang Anda ucapkan dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Sebentar ya. Saya akan tunjukkan pernyataan Anda dengan pernyataan Al-Quran. Perhatikan ya, pelan. Siap. Tadi Anda mengatakan bahwa umat muslim diajarkan mengasihi sesama manusia. Iya. Pernyataan Al-Quran bukan begitu. Pernyataan orang Islam, pernyataan Al-Quran adalah Anda mengasihi sesama muslim, bukan sesama manusia. Saya tunjukkan ayatnya. Perhatikan. Di dalam Quran surat Al-Fat. Ini Quran ya. Quran surat Al-Fat ayat 29. Perhatikan. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi umat muslim itu berkasih sayangnya sesama muslim. Dari mana di sini berkasih sayang sesama manusia? Oh, itu perlu tafsir. Langsung saya nanti ngedalang lagi. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturan. Pak De. Itu dia. Loh, gimana? Al-Qur'annya bilang sesamamu, bukan sesama manusia. Coba, gimana tanggapan Anda? Sambil saya menunjukkan apa yang tertulis dalam Injil. Terdiam dia. Nih, saya tunjukkan dalam Injil. Soalnya begini. Bedakan apa yang tertulis dalam Injil ya, Pak De ya. Nih, apa yang tertulis dalam Injil di dalam Lukas pasal yang ke-6. Nih, kita mulai mengenai hal mengasihi ya nih. Perhatikan apa kata Yesus. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa yang menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan ia juga mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ya, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tuh, coba tuh ajaran Yesus. Beda jauh dengan ajaran Muhammad, Pak De. Langit dan bumi. Kalau kita, saya kasih contoh. Si Udin baik sama saya. Saya balas baik. Namanya apa? Ya impas. Ini mana? Itu namanya impas. Kita nggak punya kelebihan. Tapi kalau si Udin jahat sama saya, tidak saya balas dengan kejahatan. Saya balas dengan kebaikan. Itu namanya saya setingkat lebih maju daripada si Udin. Itulah bedanya. Beda. Ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus itu beda. Nah, perbedaan inilah yang terus-menerus saya tonjolkan. Karena apa? Karena banyak orang-orang, saudara-saudara muslim Anda mengatakan, Muhammad itu adalah nabi yang dinubuatkan oleh Muhammad. Yesus itu menubuatkan kedatangan Muhammad. Karena ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad itu dari ajaran yang sama. Beda. Saya cuma mau bilang beda. Makanya saya bilang tahun 2025 pindah.
Pindah, Pak. Pindah dari Muhammad ke Yesus. Berhenti dari menuhankan Muhammad, jadi menuhankan Yesus. Ganti yang menguasai hatimu itu. Saya tahu, yang menguasai hati Muslim itu Muhammad. Yang bertahta di hatinya Muslim itu Muhammad. Ganti yang bertahta di hatimu itu jadi Yesus. Jadi pengendalimu itu bukan lagi Muhammad, tapi Yesus. Kalau kalau Muhammad jadi pengendalimu, pagi-pagi Anda bangun ambil air, sedot-sedot air. Embusin. Karena apa? Karena setan bermalam di situ. Tapi kalau Yesus yang menjadi pengendalimu, Anda tidak akan lagi ambil air, bersihin tempat tidur setan di hidung. Karena setan tidak akan lagi tidur di hidungmu. Makanya Bang, di hati kita ini kan ada tahta. Kita bicara metafor ya. Di hati kita ini ada tahta. Siapa yang memerintah di hati kita? Seharusnya yang memerintah di hati kita ini adalah Roh Tuhan, Roh Kudus. Makanya Kristen itu ada lagunya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Ada itu. Memerintahlah ya Roh Kudus. Jangan Muhammad yang memerintah di hidupmu. Kalau Muhammad yang memerintah di hidupmu, besok Anda berangkat nyusul itu. Bawa rangsel. Makanya Pak Kresno, coba. Mungkin sekarang Anda nggak percaya dengan omongan saya. Mungkin sekarang omongan saya ini masih Anda anggap musuh. Karena banyak orang-orang seperti Anda. Orang yang nggak saya nanya, yang nggak saya duga-duga, yang dulu keras kepada saya. Beberapa belas tahun kemudian, ada yang sampai 11 tahun kemudian, ada yang 7 tahun kemudian, ngomong sama saya. Masih ingat saya nggak katanya? Dulu saya debat sama kamu begini-begini. Sekarang saya sadar bahwa omongan kamu itu benar. Banyak yang begitu. Makanya Anda dalami dulu lah. Anda perdalam agama Islam itu. Nanti kalau Anda sudah mendalami agama Islam, baru ngomong lagi sama saya. Yang muslim-muslim sudah saya undang loh di sini. Yang ngerti agama Islam, ayo. Silakan. Kalau saya ngomong nggak ada dalilnya, baru saya di situ salah. Yang saya ngomong ada dalilnya semua. Coba di bagian mana yang mau Anda bantah, Pak Kresno? Itu di surat apa yang kemarin masalah orang menuhankan hawa nafsu itu penafsiran Bang Edis. Menurut saya kurang tepat itu. Coba dibuka. Oke. Buka coba. Baik, coba saya tampilkan. Diperlihatkan saya. Baik, saya perlihatkan ya. Surat Al-Jatsiyah ayat 23 ya. Al-Jatsiyah 23 saya balikkan. Ini ayat penting sekali teman-teman ya. Tapi banyak Kristen yang udah bosan karena ayat ini udah terus-menerus kita bahas nih. Nih. Surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, yang menjadi titik permasalahan kita di sini adalah berarti ada orang yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya, betul? Dia tidak bertuhankan Allah, tetapi bertuhankan kepada hawa nafsunya, betul? Iya. Nah, karena apa? Allah menyebutkan bahwa mereka ini bertuhankan kepada hawa nafsunya. Karena mereka menaklukkan diri. Karena mereka dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya tersebut. Betul? Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Kemana hawa nafsunya memerintahkan, kesitulah mereka melangkah. Mereka tidak berkuasa melawan hawa nafsunya itu. Setuju? Ya, setuju. Ya, hawa nafsunya misal nih, saya kasih contoh. Misal nih, saya balikan dulu kamera saya. Misalnya Angelina Sondak syahadat, ya kan? Habis syahadat, terus hawa nafsu memerintahkan, hei Angelina Sondak, itu ada anggaran negara, renyah duit itu, ambillah, ambil. Ketika dia mengulurkan tangannya, mengambil jatah rakyat, dimakan sendiri oleh dia, disitulah dia sudah takluk kepada hawa nafsunya itu. Itulah yang dimaksud Al-Quran bahwa dia telah mempertuhan hawa nafsunya. Setuju? Setuju. Baik, kita sampaikan pada sebuah kesimpulan. Jadi seseorang yang menaklukkan diri, membuat dirinya dikendalikan penuh sehingga tidak berkuasa, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya terhadap sesuatu, maka menurut Al-Quran mereka telah mempertuhan sesuatu itu. Sekarang, kalau seseorang berbuat seperti itu kepada Muhammad, kenapa Anda menolak mengatakan bahwa itu juga mempertuhan Muhammad? Contoh, sebagai seorang muslim, saya sudah mengatakan, seorang muslim yang sejati itu adalah orang yang menaklukkan dirinya kepada Muhammad.
Dia menundukkan dirinya kepada Muhammad. Kalau Muhammad ngomong, apa katanya? Sami'na wa ta'na. Tahu nggak apa arti sami'na wa ta'na? Iya. Apa artinya? Ya menurutlah. Mengikuti apa yang diperintahkan. Iya. Apa perkataan yang keluar dari mulut Muslim jikalau anaknya Aminah sudah berbicara? Sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Makanya saya bilang, keadaan seorang muslim di hadapan Muhammad adalah seperti keadaan lembu yang dicucuk hidungnya, yang tidak mampu berbuat apa-apa kalau Muhammad sudah mengatakan sesuatu. Ketika kamu membantah Muhammad, kamu dihukumi durhaka. Surat Al-Ahzab ayat 36, apa dikatakan? Tidaklah patut bagi laki muslim maupun perempuan maupun laki-laki muslim yang jikalau Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, maka mereka memiliki pilihan lain tentang urusan mereka. Nggak boleh. Makanya kalian ini di bawah kendali penuh kontrolnya anaknya Aminah. Berkali-kali saya sudah jelaskan ini dengan bahasa yang mudah. Ketika setan, ketika hawa nafsu mengendalikan Anda, hei, kiri, Anda harus kiri. Kanan, kanan. Duit orang, ambil. Sesungguhnya Anda sudah di bawah kendali setan, di bawah kendali hawa nafsu. Dan menurut Al-Quran, itulah keadaan mempertuhan itu. Keadaan mempertuhan itu keadaan yang seperti itu. Dan keadaan umat muslim di hadapan Muhammad itu persis seperti itu. Kalian menuruti kemauan Muhammad. Muhammad mengendalikan, menguasai hati kalian. Makanya saya bilang, Muhammad yang ada di hatimu itu buang, ganti dengan Yesus. Jikalau Yesus yang ada di hatimu, hei, kau di bawah kuasaku, kau di bawah kendaliku, lakukan apa yang ku mau, maka kamu akan selamat. Itulah yang Bapa mau. Bapa di sorga menginginkan supaya semua orang takluk kepada Yesus yang diutusnya. Tuh, inti ajaran Kristen kayak begitu intinya. Kalau Anda baca Injil dari A sampai Z, intinya cuma itu. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sudah menjadi manusia dan namanya Yesus. Kepadanya lah kita harus menaklukkan diri kita. Ketika kita menaklukkan diri kita kepada Yesus, sesungguhnya di detik yang sama kita sudah menaklukkan diri kita kepada Bapa di sorga. Itu inti kekristenan. Makanya Yesus ingin supaya semua orang hidup seperti Yesus. Jangan seperti Muhammad. Hanya ada lagunya itu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tuh. Jadi supaya semua orang seperti Yesus, karakter Yesus. Begitu. Itu intinya kekristenan. Sebentar Bang. Merujuk ke tadi ya, ke ayat yang dibacakan Abang tadi itu, saya bukannya menafsirkan, tapi saya berdasarkan ilmu pengetahuan saya. Firman Allah itu tadi, itu mengandung pengetahuan, pemberitahuan, bahwa Allah itu sebetulnya melarang orang-orang yang menuruti hawa nafsu. Yang dimaksud seperti itu. Tidak cuma orang Islam, semua. Oke, apakah Allah melarang orang menuruti Muhammad? Melarang mengikuti hawa nafsu. Iya, saya setuju. Allah melarang orang mengikuti hawa nafsunya, saya setuju. Tapi apakah Allah melarang orang menjadikan Muhammad mengikuti Muhammad? Taat, tunduk, patuh sama Muhammad? Ya tidak melarang. Justru malah diperintahkan kan? Iya, tapi itu kan tidak berdasarkan nafsu, Bang. Oke, baik. Di dalam Quran ada satu ayat yang berkata, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha." Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan oleh hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Betul? Betul. Baik. Ada satu statement Muhammad yang sangat cetar membahana nih. Apa statement Muhammad? Ingat, omongan Muhammad itu bukan hawa nafsu ya, tapi berdasarkan wahyu. Perhatikan. Iya. Nih. Di dalam sebuah hadis, perhatikan. Perhatikan ini. Ya. Apa kata Muhammad? Perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Barusan tadi, sebentar, biasa selesaikan. Barusan tadi, barang siapa, seseorang itu tidak boleh menuruti hawa nafsunya, betul? Iya. Tapi di detik yang sama Allah mengatakan supaya semua orang menuruti Muhammad, betul?
Betul. Tapi apa kata Muhammad? Masuk surga orang yang mengucapkan syahadat walau dia berzina, walau dia mencuri. Artinya statement Muhammad, ya kan, walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Padahal berzina, mencuri itu adalah menuruti kemauan setan, menuruti kemauan hawa nafsunya, mempertuhan setan. Mereka menjadikan setan sebagai Tuhannya. Itulah kenapa mereka berzina, itulah kenapa mereka mencuri. Tapi kata Muhammad itu masuk surga, yang penting ucap-ucap syahadat. Man qala, siapa yang qala, mengucapkan syahadat itu. Makanya saya bilang syahadat Muhammad hanya di bibir saja. Bang, begini Bang, saya bicara dulu ya Bang ya. Silakan. Bang, untuk versinya orang Islam, kalau yang punya keimanan walaupun sekecil sebiji jarro itu akan masuk surga. Tapi begini Bang, Allah itu maha adil. Walaupun dia masuk surga karena dia mempunyai banyak dosa, dia juga masuk neraka dulu. Setelah dosanya sudah habis, sudah dibalas di neraka, dia baru masuk ke surga, begitu. Dan sekarang begitu. Baik. Sekarang begini. Begitu ajarannya. Oke. Adakah hadis itu menyebutkan bahwa mereka masuk neraka dulu? Apa langsung Itu, masuk surga? Yang namanya manusia kan enggak luput dari Baik, dosa. inilah Kalau- apa kalau bedanya? seperti itu, kalau Baik, pemikirannya ini seperti apa bedanya? nanti semua orang Nih. masuk neraka, nggak Baik. ada yang masuk surga. Baik, saya tunjukkan ayat di dalam Bible yang sejenis ya. Soalnya begini Bang, Allah itu berfirman, wa ma ya'mal miskola daratin khairoyaro, wa ma ya'mal miskola daratin saroyaro. Jadi manusia kalau berbuat dosa sekecil apapun, Allah akan membalasnya. Begitu juga kalau berbuat baik, itu Allah juga akan membalas kebaikannya itu. Baik. Saya akan tanggapi Itu firman statement Allah. oke. Jadi Anda mengatakan barang siapa yang di dalam hatinya masih tersisa iman sebesar biji zarah, begitu ya? Ya, Maka dia akan masuk surga, betul? betul. Baik. Saya akan tunjukkan ayat yang sejenis di dalam Injil. Inilah bedanya teman-teman. Kalau dalam Islam itu beriman itu di mulut. Kalau dalam Kristen beriman itu nggak boleh di mulut. Perhatikan. Ya. Di dalam perhatikan ya. Nih. Yakobus pasal yang kedua. Perhatikan. Bagaimana iman itu kalau tidak dieksekusi itu adalah omong kosong belaka. Perhatikan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kalau orang beriman tetapi tidak dieksekusi imannya itu, tidak dilakukan, itu adalah iman seperti Muhammad. Tadi Muhammad mengatakan apa? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan syahadat, masuk surga dia, walau maling, walau berzina, betul? Artinya apa? Artinya iman itu, syahadat itu, tidak ada Tuhan selain Allah itu bagi Muhammad. Di bibir doang. Tapi di dalam ajaran agama Kristen sebaliknya. Gak ada iman itu mati kalau dia tidak disertai dengan perbuatan. Jadi kalau orang Kristen bilang, nih, ini juga kritik buat orang-orang Kristen, gini. Kalau orang Kristen bilang begini, Yesus itu Tuhan dalam hidup saya. Saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi ternyata itu di mulut saja. Tapi yang jadi Tuhan di hatinya malah setan. Kalau Yesus itu Tuhan, Tuhan itu sama. Ya, kita itu adalah hamba yang mengikuti dia. Maka kita melakukan apa yang disuruh. Yesus bilang, contoh, Yesus bilang begini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi orang tersebut malah membenci. Berarti orang tersebut tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Dia menjadikan Yesus sebagai musuhnya. Yang dijadikan Tuhan itu setan sebenarnya. Nah, itulah di dalam ajaran agama Kristen itu iman itu disertai dengan perbuatan, bukan di mulut. Tetapi kalau dalam agama Anda, yang penting diucapkan iman itu. Jangan dieksekusi. Eksekusinya lain. Di mulut mengucapkan syahadat, eksekusinya maling dan berzina masuk surga. Tapi kan tidak semua orang toh Bang. Orang yang benar-benar keimanannya dibuktikan misalnya dengan menjalankan sholat itu kan termasuk mengamalkan. Berpuasa, sholat itu kan mengamalkan agama Islam. Iya, makanya iman dalam agama Islam itu dieksekusi dengan gerakan-gerakan. Ya kan? Habis itu maling dan berzina. Yang penting gerakan begini. Nah, dalam ajaran Kristen enggak. Ajaran Kristen itu meninggalkan segala ritualisme yang enggak berguna.
Ajaran cuci-cuci tangan. Ya kan? Nah, Islam kan juga nggak mengajarkan untuk berzina, maling. Cuci-cuci hidung. Makanya dalam ajaran agama Kristen itu, yang penting itu adalah eksekusi yang bermanfaat bagi orang lain. Contoh, membantu sesama, menolong orang miskin, membantu janda-janda yang kesusahan, memberikan mereka ini apa namanya? Makanan lah, bahasa sederhananya. Itu ibadah yang sejati. Membongkar belenggu-belenggu, membongkar perbudakan-perbudakan. Itu bukan Islam itu begini-begini, begini. Coba saya tanya manfaatnya orang lain apa manfaatnya kalau Anda begini-begini? Coba, Anda begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, mau macam lah itu, begini-gini. Manfaatnya buat orang lain apa? Anda kayak gitu 5 kali sehari itu manfaatnya, gunanya bagi orang lain apa saya tanya? Sholat itu bukan untuk orang lain, Bang. Sholat itu untuk diri sendiri. Survei membuktikan bahwa orang sholat tidak merubah karakter orang itu. Ketika orang sholat, habis itu nggak berubah ininya. Begitu Tapi banyak orang sholat, habis sholat dia, bahkan habis Jumatan mereka langsung merusak yang di itu, yang di Sukabumi kemarin. Tapi itu pulang Jumatan itu gimana Anda? Dia itu kan bukan ajaran Islam. Dia itu bukan ajaran agama Islam. Coba sebentar, aturan matahin salib itu ajaran apa? Ajaran agama apa? Nggak ada tuh. Nggak ada. Isa akan datang mematahkan salib, bener nggak? Ya itu ada. Itu ada. Tadi nggak ada. Sekarang ada. Ya kalau Isa mematahkan salib itu memang sudah dijelaskan. Iya. Nah, jadi Anda jangan mengatakan itu bukan ajaran agama Islam. Itu ajaran agama Islam, matahin salib. Itu ajaran agama Islam itu. Oke lah Pak D, kita undang dulu muslim yang lain ya. Kita lanjut lagi besok ya. Oke, baik. Terima kasih Pak D. Kresno Putro. Kita ganti dulu belangkon kita. Aduh. Kalau ini saya pakai ini kepala saya pusing teman-teman karena terlalu kencang sekali kepalanya. Kecil. Kepalanya kecil. Kalau ini agak kepala saya agak pusing dia. Terlalu rapat pembuluh darahnya enggak ini. Oke, begitu ya. Pak Kresno Putro, saya turunkan ya. Oke, saya turunkan Pak Kresno Putro. Oke, teman-teman ya, kita lanjutkan kembali. Teman-teman yang muslim, kalau mau naik, pastikan Anda memiliki pengetahuan tentang agama Islam ya. Kita kasih naik. Oh, kita iklan dulu ya. Oke. Teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman, kita ada program pendirian rumah apologet ya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport saya untuk berapologet, mendirikan tempat berapologet di sini, teman-teman bisa mensupport saya dengan cara, saya balik dulu layar saya biar tidak menutupi saya. Teman-teman bisa mensupport saya di itu yang tertera di layar. Teman-teman silahkan tangkap layarnya, screenshot teman-teman. Saya membuka kolekte ya, kolekte untuk pendirian tempat berapologet di sini. Karena teman-teman kita tidak mungkin akan mengontrak terus selama belasan bahkan puluhan tahun ya teman-teman ya. Kita mungkin mengontrak itu hanya 1 sampai 3 tahun sajalah ya. Jangan sampai kita mengontrak terus sampai belasan tahun, kita nggak punya tempat teman-teman. Makanya teman-teman yang tergerak hati ingin mensupport untuk mendirikan tempat berapologet di sini, teman-teman bisa berkolekte di yang tertera di layar, screenshot. Ingat teman-teman, ketika teman-teman ketik muncul nama Edis. Kalau bukan nama Edis yang muncul, berarti itu adalah akun palsu. Teman-teman yang di YouTube juga teman-teman bisa melihat di tulisan yang berjalan. Ya. Oke, sekian info dari saya. Saya balikkan dulu ke kamera saya. Yaitu langsung 27.000 orang, 2 orang hilang. 2.000 orang. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, ada saudara Rifan. Ya, selamat malam saudara Rifan. Kabur, hilang. Oke, kita lanjutkan lagi, ada sebentar. Sabar, kita lihat ya. Ini ada 97 orang teman-teman. Hanif, ini Hanif tadi sudah naik. Sudah saya naikkan si Hanif. Tapi nggak nyambung-nyambung. Ya, saudara Hanif.
Ya Hanif? Gelap. Oke, sudah. Ya, gimana Hanif? Tatapan matamu itu loh. Iya. Tatapan matamu itu loh sungguh sangat cetar membahana. Oke, kita kasih naik ada sensei. Sensei. Sensei itu bahasa Jepang, artinya guru. Ya, sensei, silakan nyalakan kamera. Wah parah, kok gue sih? Duh, Kok gue? Kan lu kan siap. ajukan permintaan naik gimana? Silakan nyalakan kamera, Bang. Muslim. yes. Silakan nyalakan kamera. Ini serius? Ini orang gimana sih? Anda kan mengajukan permintaan naik, saya terima. Silakan Anda nyalakan kamera. Ini yang nonton bukan sedikit loh bang. Banyak banget dah. Baik, saya turunkan ya. Dia banyak Ya, bicara. turunkan. Saya turunkan. Oke. Kita naikkan ada BG1AN. Wong kita galau ini. Ya, silakan. BG1AN. Ya, BG. Halo. Oke, meninggal juga. Kita kasih turun ya. Sudah jam 10 malam ini teman-teman. Apakah teman-teman sudah merasa terkantuk-kantuk atau bagaimana? Ada Sarima Boru Tobing nomor 16. Oke, kita kasih. Sarima Boru Tobing. Wah, hilang. Oke. Sekarang kita kasih naik ada Steffi. Steffi. Ya, selamat malam Steffi. Halo Steffi. Macet lagi. Coba ya kita lihat ada Irfan Ipang. Coba Irfan Ipang. Tadi Irfan ini sudah kita naikkan loh. Irfan Ipang. Ya Irfan. Halo Irfan. Macet. Kenapa Irfan? Anda tidak berbicara, dipanggil-panggil tidak bicara. Kenapa? Apa yang mau Anda sampaikan? Kenapa Anda datang-datang marah-marah? Definisi menuhankan hawa nafsu itu bagaimana? Nah, Ya sudah, coba Anda yang menjelaskan, coba. mendefinisikan bagaimana kamu? Mendefinisikan kamu bagaimana kamu? Oke, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Iya, kayak seperti Oten. Oke, mempertuhan hawa nafsunya itu adalah orang-orang yang menaklukkan diri kepada hawa Menuhankan nafsunya gitu. tanpa dalil, tak ada di dalam kitabnya tertulis, dituhankan. Baik, tak ada dalam kitabnya tertulis dituhankan. Pernyataan yang cetar membahas. Gimana diperintahkan Yesus untuk menuhankan dirinya untuk selamat? Coba tunjukkan. Baik, kita pertama Menuhankan dirinya ke... selamat. Baik. Baik. Jadi Anda mengatakan bahwa tidak ada dalil di dalam Bible mempertuhan Yesus gitu? Menuhankan Yesus selamat. Mentuhankan Yesus Botol selamat. kemana? Kata-kata aja Iyalah. begitu. Sembah dia gitu. Sembah Dalam gimana? Al-Quran Gini-gini. jelas. Gini-gini. Sembah gini-gini. Duh. Lu Anda kan sembahnya dalam Islam gini-gini. Ngerti aja suatu membawa masalah menuhankan hawa nafsu. Coba diatur dulu napasnya. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas lagi. Jangan gelap-gelapan. Sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana? Jangan yang malu, nggak tolol botol. Saya tidak bisa melihat wajahmu, masalahnya gelap gulita. Coba balik dulu, arah kamera balik. Atau nyalakan lampu dulu, biar nggak gelap, biar bisa diskusi dengan baik. Nah, gitu, baik. Jadi
Kalau tidak ada dalilnya, berarti menurut kamu itu menuhankan hawa nafsu gitu ya? Di mana dalilnya coba? Baik, saya tunjukkan ya. Misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Habis ini saya tunjukkan ke kamu anunya ya, counternya ya. Baik, saya balikan dulu kamera saya. Karena orang muslim kan bilang begitu, di mana Yesus ngaku Tuhan? Tidak ada dalam Bible Yesus ngaku Tuhan. Wow, Yesus tidak pernah ngaku Tuhan dalam Bible. Baik. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan." Sekarang pertanyaan yang sama saya balik ke kamu. Di mana di dalam Al-Quran dalil umat Islam masukin kepala ke sini? Coba tunjukin dalam Quran ayat yang mengatakan, "Wahai umat muslim, ciumlah batu ke Arab." Coba tunjukkan ayatnya. Al-Ahzab 21. Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab 21. Kita bukakan. Surat Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab 21. Kita bacakan. Baik. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, menyebut dan banyak menyebut Allah. Oke. Mana di sini dalilnya mencium batu? Mengikuti dirinya. Enggak ada di sini disebutkan ciuminlah batu, mana? Yang menuruti dirinya lah, ngikuti dia. Mau ngikutin Muhammad? Ditambah Maksud lagi Anda Anisa orang nyium 80. batu ini ngikutin Muhammad? Anisa 80-nya lagi. Sebentar, satu-satu dulu. Menurut Anda orang cium-cium batu ini itu ngikutin Muhammad? Iya. Oke. Muhammad nyium batu suruh siapa? Ya kehendak dia lah, orang dia kemauan dia kok. Oke. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi kamu mengatakan ini berdasarkan hawa nafsunya, keinginan dia. Di mana perintah melarang coba? Gimana? Di mana perintah melarang jangan ikuti Rasulullah coba? Kau tunjukkan. Baik. Saya tidak mengatakan, saya balik dulu kamera saya. Baik. Oke. Jadi, di dalam Al-Quran jelas dikatakan disuruh mengikuti Muhammad. Saya setuju dengan kamu, karena memang kamu kan mempertuhan dia. Baik. Yang menjadi pertanyaan saya begini, tenang. Saya belum selesai. Boleh saya bicara? Kau mempremi. Boleh saya bicara? Kamu itu tolol, nggak tahu perintah. Apakah boleh saya bicara? Tertulis di Al-Quran, kecuali tidak ada tertulis baru. Oke, ada nggak tertulis dalam Quran cium-cium batu? Itu kan tadi saya sudah sebutkan, ikuti perintah. Oke, Muhammad siapa yang merintahkan nyium batu? Dirinya sendiri lah, kenapa rupanya? Berarti Muhammad mengikuti hawa nafsunya, betul? Larangannya, coba larangannya mana? Larangannya mana? Oke, sekarang saya tanya dulu sebelum saya tunjukkan larangannya. Allah, supaya kamu jangan mengikuti cium batu mana coba. Saya akan tunjukkan larangannya. Ya. Baik. Surat Al-Isra. Perhatikan ya. Ayat yang tapi sebelum saya ke sini dulu, saya tanya dulu. Batu kalau diciumin ada manfaatnya nggak? Itu kan untuk menghapus dosa, disebutkan di situ di dalam hadis. Batu Kenapa untuk banyak? menghapus dosa. Oke, sebentar. Tenang. Siapa yang menghapus dosa? Ya Allah, bekas batu. Sebentar. Saya ulangi dulu nih. Ini saya harus memperbaiki tempat duduk saya. Gini. Mengharap rahmat Allah. Irfan, itu mengharap rahmat Allah. Tadi saya tanya sama kamu, apakah batu menghapus dosa? Allah sudah mengatakan di dalam diri ada suri teladan, ya itu yang perlu diikutkan. Ya, saya tahu itu. Yang saya tanya, kamu ulang lagi ke situ. Yang saya tanya, apakah mencium batu itu ada manfaatnya? Itu suatu apa namanya? Apa manfaatnya nyium batu? Ritual dalam ibadah. Iya, apa manfaatnya nyium batu? Menghapus dosa. Menghapus dosa. Yang menghapus dosa Allah atau batu? Allah, mendapat rahmat dari Allah. Baik. Saya balikkan kamera saya ya. Memang muslim ini akan berantem sama ininya sendiri. Baik, apa kata Umar bin Khattab? Apakah Umar bin Khattab mengatakan bahwa batu itu menghapus dosa? Bentar. Nih, saya bacakan dulu riwayat dari Umar bin Khattab ya. Perhatikan. Dikatakan, salah satu kisah ketegasan Umar
Yang menarik adalah saat ia berbicara kepada Hajar Aswad nih, Umar ngomong sama batu nih. Ya, memang orang Muslim ini ya ngomong sama batu, ya ngomong sama Muhammad yang udah meninggal, ya itulah mereka ya. Daripada kalian mencium burungnya, burung siapa itu, batu. Tenang, jangan panik. Saya bacakan dulu ya. Jangan kalian ciumi burung-burung Sekali itu. waktu ia menyaksikan Rasulullah mencium Burungnya Hajar bisa Aswad. membuka itu. Sebagai Muslim yang sangat loyal dengan sunnah Rasul, Dapat cium burungnya. mengikutinya. Hanya saja Burung-burung sebelum yang mencium kecil batu hitam dapat itu, cium. ia mengatainya seolah sedang berbicara kepada yang sedang ia marahi. Marah dia kepada Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Sungguh, aku tahu kau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kau menguatkan. Tenang. Itu kau malah menambah menguatkan, bukan melemahkan. Baik. Tadi kamu bilang batu menghapus dosa, betul? Semua berdasarkan dalil. Sebentar. Tadi kamu bilang nggak batu menghapus dosa? Dia menghapus dosa, mendapat rahmat dari Allah. Oke. Sedangkan Umar bin Khattab berkata apa? Makanya jadi orang jangan botol kali deh. Tadi Allah barusan itu kamu mendapat bilang rahmat. mencium Hajar Aswad menghapus dosa. Rahmat Sekarang Allah Umar itu- bin Khattab bilang sesungguhnya Allah itu batu itu tidak menghapus dapat dosa. mendatangkan manfaat atau bahaya. Saya harus percaya kamu apa percaya Umar bin Khattab? Dia mendapat rahmat dari Allah. Kata Umar bin Dalam Khattab diri mencium batu itu Rasulullah. tidak mendapatkan Dalam apa-apa. diri Rasulullah udah ada suri toladan yang mengharap rahmat dari Allah. Oke lah, baik. Baik, Saya bertanya, jadi bisa? gini teman-teman. Kalau bertanya, kita bisa? tanya sama Umar bin Khattab, Bertanya, bisa nggak? batu itu tidak dapat mendatangkan manfaat. Kalau kita tanya sama Muhammad, batu itu bisa menghapus dosa. Kalau kita tanya sama Quran, yang menghapus dosa itu Allah. Makanya saya bilang kesimpulannya adalah Allah adalah batu hitam, betul? Dia ada rahmat nggak di sini, di sana dikatakan mengikuti Rasulullah. Sekarang Ada pertanyaannya, rahmat Allah nggak? apakah batu itu menghapus Tanya dosa? dulu, ada rahmat Allah nggak mengikuti Rasulullah? Ya, batu itu menghapus dosa kan? Mengikuti Rasulullah itu kan mendapat rahmat dari Allah. Iya, berarti batu itu menghapus dosa. Rahmat Allah itu menghapuskan dosa manusia. Menghapus dosa. Menurut Al-Quran siapa yang menghapuskan dosa-dosa? Rahmat Allah. Oke, berarti Allah adalah batu hitam. Kesimpulannya, betul? Itu kan menurut kamu. Kamu nggak nyampe ke Katanya sana. menurut- Oke, kalau orang mencium Hajar Aswad, dosanya dihapuskan nggak? Dihapuskan. Dihapuskan. Berarti batu hitam itu menghapuskan dosa-dosa, betul? Mengikuti sunnah Rasulullah. Oke, ketika Disebutkan Muhammad dalam surat mencium batu, Al-Baqarah dosanya tadi hapus nggak? 21, mengikuti Rasulullah mendapat rahmat dari Allah. Itulah botol yang Muhammad kamu. punya dosa nggak? Iya, ada saking botolnya kamu. Muhammad punya dosa nggak? Saya gantian tanya. Kamu aja Bang. Apakah Muhammad punya dosa? Saya ditanya bisa nggak? Kok kamu aja yang bertanya? Kamu kan sudah tanya tadi mengenai Dari mana saya dalil di dalam Injil Yesus mengaku Ya udah, Tuhan, sudah saya jawab. saya bertanya juga, Lalu masalah saya tanya batu. balik sama kamu. Kalau tidak ada dalilnya dalam Gimana, Quran, belum berarti pakai itu menuhankan dicium hawa sama nafsu. coba. Nah, kamu sedang melakukannya. Bentar, Menciumi apa? sebuah batu, betul? Mencium itu apa coba? Apa? Mencium burung Yesus untuk apa? Mana dalilnya di dalam Injil mencium burung Yesus? Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Mana dalilnya dalam Injil? Coba Kau bukakan. tengok videonya itu. Mana dalilnya dalam Injil? Di videonya nggak? Kau tengok video. Video. Kok video yang kamu tunjukin? Ada-ada saja. Emangnya orang Kristen berdalilkan video? Loh, jadi? Nih, hadiah buat kamu nih. Karena kamu begitu dongoknya nih, saya bersini kamu. Eca, itu dalilnya buat kamu. Gimana sih? Yang menjadi dasar orang Kristen itu Injil, Pea. Kok video? Ada saja. Aduh. Oke lah teman-teman, kita kasih naik Muslim yang masih waras ya teman-teman ya. Bentar, kita kasih naik ada Ubaidillah. Oke, Ubaidillah. Ada-ada saja mereka ini. Dalil video. Ya, Ubaidillah, silakan nyalakan kamera Anda. Ubaidillah. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan dulu pada Ubaidillah. Silakan Ubaidillah, apa yang mau Anda sampaikan? Apa namanya? Namanya Itu apa? masalah rob. Masalah rob. Iya, Kenapa iya, dengan iya. masalah rob? Enggak, apa namanya? Kata Bang Edis. Namanya apa? Apa namanya?
terus. Masalah menuhankan itu Muhammad. Bang, Ya, siap. orang Islam yang mengakui Muhammad itu Rob, itu sudah saya taruh di channel saya. Dan Ya. jumlahnya itu banyak. Iya, Sekarang iya, saya iya. tanya dulu sama Anda, apakah Anda mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Enggak, Bang Edis. Tidak. Iya. Oke, Anda saya tunjukkan orang-orang yang mengakui Muhammad itu Rob ya. Mau? Iya. Oke, Iya, mau, Yusuf mau. Yusuf PI tahu? Yusuf PI baru tahu Bang Edis. Baru tahu. Oke. Yusuf PI mengakui Muhammad itu Rob, tapi bukan di hadapan saya doang. Kalau di hadapan orang lain dia nggak mengakui. Nah, terus Tasik Ngaji tahu Tasik Ngaji? Enggak tahu Bang Edis. Nggak tahu juga. Rashid tahu Rashid? Rashid tahu. Oh Rashid, nih saya putarkan pernyataan Rashid. Karena kalau saya tidak menunjukkan orang-orang atau contoh-contohnya, nanti disangka itu klaim saya. Perhatikan, perhatikan. Iya, iya. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Oh, dia sudah mengakui agama apakah yang robnya itu mayat. Dia sudah akui agama Islam. Jadi robnya kalian itu adalah mayat dalam kubur. Kok bisa tahu Bang Edis? Karena Al-Quran yang menjelaskan demikian. Coba mana apa namanya? Kok bisa tahu kalau apa Muhammad itu roh Bang Edis? Oke. Kata rob Ya, di ya. dalam Al-Quran pernah nggak ditujukan kepada seorang manusia? Enggak tahu Bang Edis, belum. Nah, satu pernyataan saya, kamu tidak mengakui Muhammad itu Rob karena kamu nggak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Itu jawaban singkat saya. Apa tentang Al-Quran masalah roh ini? Muhammad jadi roh. Jawabannya karena Anda nggak tahu Al-Quran itu. Loh, tadi kan Anda sudah mengakui nggak tahu. Bukannya Muhammad itu utusan Allah Bang Edis? Makanya jawaban saya simple. Karena Anda tidak mengerti Al-Quran. Itu jawaban saya. Nah, kok bisa Bang Edis itu Kok menanggapi ditanya kalau lagi? Islam- Jawaban saya simple. Karena Anda nggak ngerti Quran. Tadi Anda sudah mengakui kok. Gimana? Ada nggak kata Rob itu ditujukan kepada manusia menurut Al-Quran? Anda bilang nggak tahu kan? Iya, gak tahu Bang Edis. Nah itu sebabnya Anda tidak mengakui Muhammad itu Robmu. Itu jawabannya. Karena Anda ketidaktahuan Anda. Tuh simple jawabannya. Sudah? Muhammad, iya. Muhammad itu bukannya nabi Bang Edis. Yang bilang Muhammad di dalam Al-Quran bukan Nabi siapa? Ya cuman kok katanya Bang Edis kok rob. Iya, karena Anda tidak tahu kata Rob di dalam Al-Quran itu bisa juga merujuk kepada manusia. Entah dia nabi, entah dia tukang sayur kek, pokoknya dia itu Rob, bisa Rob, itu ditujukan kepada manusia. Iya. Ini mau nanya ini Bang Edis. Apa namanya itu katanya Mbak Mikana itu? Mbak Mikana. Sebenarnya yang benar itu namanya Yesus apa Yesua Kang Edis? Baik, jadi begini. Iya. Nama Iya, iya. nama Yesus itu Serius, Bang Edis. ya baik, ini pertanyaan bagus nih, Anda mau belajar, baik, yang bagus. Jadi begini, sebenarnya Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan tokoh-tokoh di dalam Injil itu adalah tokoh-tokoh yang bukan berbahasa Yunani. Iya. Contoh misalnya Yesus. Yesus itu sudah peyunanian dari bahasa aslinya, dari bahasa Aram atau Ibrani. Di dalam bahasa Aram, nama itu adalah Yeshua. Tetapi karena orang Yunani atau abjad Yunani itu tidak memiliki huruf-huruf yang demikian, maka ditulis Iesus tulisannya. Pakai huruf I depannya. I Iya. dan huruf O. Iya. Iesus begitu. Nah, kemudian orang Indonesia ya mengucapkannya Yesus. Nama itu tidak masalah. Mau dia diucapkan Yesus, mau dia diucapkan Yeshua, itu tidak jadi masalah. Yang penting orang diselamatkan itu bukan karena ngucap-ngucap, bukan karena cuap-cuap. Itu ajaran Muhammad itu, yang cuap-cuap itu.
Kalau orang mengucapkan syahadat walaupun berzina, mencuri, masuk surga, itu Muhammad. Kalau ajaran Kristen bukan karena soal nama, salah ngucapin nama masuk neraka, bukan itu. Tetapi bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang melakukan perintahnya, bukan yang mengucapkan namanya dengan benar, bukan. Nggak ada dalam Bible, kalau kamu ngucapin nama Yesus dengan salah, kamu masuk neraka. Nggak ada. Iya. Orang juga banyak nggak bisa ngucapin Muhammad, banyak. Kalau Anda pergi ke Timur Tengah, banyak orang-orang yang ngucapin Muhammad tuh nggak bisa. Mereka ngucapinnya Mehmet. Iya, betul, Mehmet. Ngucapinnya Mehmet. Mehmet gitu. Kok bisa tahu Bang Edisnya? Oh ya tahu lah, karena kan saya belajar. Oh iya. Begitu juga dengan nama Yesus, begitu. Orang mau panggil Yesus, Yeshua, Jesus. Yang penting itu adalah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Apa kata Yesus dalam Injil? Banyak orang di akhir zaman akan diusir oleh Yesus. Mereka bernubuat, bermujizat demi nama Yesus. Sama Yesus, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Banyak gitu. Karena banyak sekarang pendeta-pendeta itu yang seperti itu, melakukan mujizat-mujizat palsu, tipu-tipu banyak. Iya. Banyak. Jadi sebenarnya apa namanya, Kristen itu mengikuti siapa Bang Endi sebenarnya? Kristen Yang sesungguhnya. Kristen itu mengikuti Bapa di sorga dengan jalan mengikuti Yesus yang diutusnya. Karena orang itu tidak punya akses kepada Bapa di sorga. Sama seperti kita ini nggak ketemu. Kita ini ketemu via udara yang sampai kepada Anda itu gambar dan suara saya. Namun fisik saya Anda tidak lihat langsung, betul? Betul. Yang Anda tangkap itu adalah gambar saya dan suara saya. Nah, begitu juga Yesus. Yesus itu adalah gambar daripada Bapa di surga yang tidak terlihat. Perwujudan daripada Bapa di surga yang tidak terlihat. Jadi mengikuti siapa kita ini? Mengikuti Bapa di surga dengan perantaraan firman-Nya. Jadi ngikut Yesus itu sama saja ngikut Bapa di surga. Menyembah Yesus itu sama saja dengan menyembah Bapa di surga. Begitu. Ya cuman kan Yesusnya itu kan meninggal Bang Endi. Ya, tapi bukan meninggal saja, tetapi bangkit. Kalau Yesus meninggal saja, terus di kuburan, saya buang Bible saya itu ke tong sampah. Ya, nasib saya sama seperti orang Islam. Kok bisa Makanya, sama? Iya, karena saya akan mengikuti orang mati. Iya. Coba saya tanya dulu, Bang Saifullah. Iya, siap. Ubaidillah, Bang Ubay. Anda mengikut Muhammad nggak? Pengikut Bang Edis. Oke, Muhammad sudah meninggal. Iya, sudah wafat. Oke, berarti Anda pengikut orang meninggal, betul? Betul. Iya, orang-orang yang menjadikan dirinya pengikut orang yang sudah meninggal, itulah Islam. Jadi gini Bang, sebenarnya gini loh, inti agama itu gini. Bang, Anda pernah nggak merenung begitu? Anda merenung, ya, sendirian di kamar, Anda mikir gitu. Surga itu ada nggak? Pernah nggak Anda mikir gitu? Pernah Bang Edis. Nah, pernah nggak Anda mikir Tuhan tuh ada nggak? Pernah Anda mikir gitu nggak? Pernah nggak? Belum pernah Bang Edis. Belum pernah. Gini Bang, sebenarnya agama ini, kalau kita belajar agama ini ya, terutama Islam dan Kristen, kita ini kan berbicara mengenai hal-hal kosmik. Hal-hal yang tidak kita lihat, contohnya surga, contohnya kehidupan. Halo? Iya. Kita ini kan berbicara mengenai hal-hal yang belum kita lihat kan, contohnya kehidupan setelah kematian. Iya. Oke. Sekarang begini Bang, bagaimana kita yakin bahwa surga, kehidupan setelah kematian itu memang benar-benar nyata? Kematian? Bagaimana kita meyakini bahwa surga, kehidupan setelah kematian itu benar-benar ada? Ada itu Bang Edis. Iya, bagaimana Anda yakin kok itu ada? Apa yang meyakinkan Anda bahwa itu ada? Ya kan saya ikutan ajaran Nabi Orang kita. mati di kuburan kan? Ya itu.
Bang, kekristenan tahu nggak bang, jantungnya, pondasi dasar atau hal yang paling fundamental di dalam iman kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus itu. Yesus bangkit dari kematian. Jadi dia itu mengalahkan yang namanya maut, mengalahkan kematian itu. Itu jantung kekristenan itu. Kalau itu tidak ada, kebangkitan Yesus itu nggak ada, Kristen itu bubar. Bukan hanya Kristen yang bubar. Agama itu sudah waktunya dimasukkan ke tong sampah. Iya. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, misalnya Yesus tidak bangkit, tidak mengalahkan kematian, maka cerita-cerita tentang adanya kehidupan setelah kematian, orang itu nanti akan hidup kembali, kemudian ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang ini ada kehidupan lain, itu omong kosong semua. Bukan cuma Kristen, semua agama di bawah kolong langit ini, kalau misalnya Yesus tidak bangkit, sudah waktunya dibuang ke tong sampah. Nah, iya. Karena semua cerita itu omong kosong, karena nggak ada yang bangkit dari orang mati. Nggak ada yang bangkit dari kematian. Nah, kekristenan itu makanya kekristenan itu mengabarkan tentang itu, adanya orang yang hidup dari kematian. Namanya Yesus. Dia masuk kepada hidup yang kekal. Jadi Kristen bang, ajaran Kristen itu adalah ajaran yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Itu yang diberitakan oleh kekristenan itu. Kalau Yesus disalibkan, kemudian dikuburkan, kemudian nggak bangkit-bangkit, nggak ada, Kristen itu nggak ada. Kristen itu selesai sampai di situ saja. Kalau nggak ada kebangkitan Yesus. Tapi kalau di ajaran kita Bang Idis, setelah kita meninggal, itu nanti pas hari kiamat kan ada kebangkitan lagi. Yang ngomong gitu siapa? Ya, orang yang meninggal di kuburan itu kan? Omongan Muhammad itu tidak bisa diverifikasi. Omongan Muhammad itu tentang surga, tentang kehidupan yang akan datang, nanti ada siksa kubur, di kubur ditanya man robbuka, siapa Tuhanmu, man nabiuka, siapa nabimu. Muncullah buku 101 pertanyaan alam kubur. Nah itu kan? Semua saya katakan, itu adalah halusinasi orang yang terlalu banyak menghisap kecubung. Iya. Siksa kubur lah, pertanyaan alam kubur, ditanya begini. Itu kan kata Muhammad. Muhammad sendiri yang ngomong itu ada di kuburan sekarang. Jadi semua yang dikatakan Muhammad itu menjadi omong kosong. Tak ubahnya seperti omongannya Lia Eden. Tahu Lia Eden? Lia Aminuddin? Nah itu. Yes. Ahmad Musaidek. Omongannya tak ubahnya seperti omongan mereka. Nggak bisa dipercaya gitu loh. Karena tidak ada bukti kosmiknya. Nah, saya percaya kata Yesus tentang cerita-cerita Yesus tentang akhir zaman, tentang kehidupan setelah kematian. Saya percaya dengan omongan Yesus karena ada bukti kosmiknya, yaitu dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhannya sampai sekarang saya masih percaya tentang kebangkitan Yesus itu. Ya, ini mau Dan nanya itulah yang lagi. diberitakan oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu memberitakan hal-hal itu. Nah, bagi orang-orang sejamannya, bagi orang-orang yang hidup sejaman dengan murid-murid, sejaman dengan Paulus, mereka itu ditertawakan. Kata orang-orang yang mendengar berita tentang Yesus itu, mereka itu adalah orang-orang gila yang memberitakan hal-hal gila. Itu ditulis di dalam surat Paulus. Ya, pemberitaan Kristen ini memang terdengar bodoh bagi orang-orang yang akan binasa. Jadi Kristen itu memberitakan itu bang, memberitakan tentang kebangkitan Yesus itu. Itulah jantungnya, dasarnya Kristen itu. Jadi kalau bang, nanya bang. Jadi kalau di Kristen itu, kalau udah meninggal, itu nggak bangkit lagi. Apa gimana bang? Baik, karena kita semua itu berdosa, semua orang yang di bawah kolong langit ini berdosa, makanya kita takluk kepada kematian itu. Kita mati, kita takluk kepada kematian itu. Yang tidak tunduk kepada dosa itu adalah Yesus. Jadi orang Kristen itu masih punya dosa ya, habis meninggal itu. Ya, orang Kristen itu punya dosa, tetapi dosanya itu tidak diperhitungkan karena sudah ada Yesus yang menggantikannya, yang melakukannya. Contohnya gini bang, ini kita bicara dogma ya, walaupun saya jarang sekali bicara dogma. Gini, menurut Bible, dosa itu datang melalui satu orang, yaitu Adam.
Adam yang pertama, manusia yang pertama. Jadi manusia yang pertama melakukan dosa, dan akibat daripada dia melakukan dosa itu, maka semua manusia itu berbuat dosa. Nah, lalu ada manusia yang kedua, yaitu Yesus. Nah, dia tidak melakukan dosa. Makanya dosa datang melalui satu orang. Pembenaran juga datang melalui satu orang, yaitu Yesus. Jadi sebenarnya Bible itu atau hukum Musa, hukum Taurat itu menuntut supaya semua orang itu hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hukum Taurat, dan semuanya gagal. Musa gagal, saya gagal, Anda gagal, semua gagal melakukan hukum Taurat itu. Nggak ada yang lolos. Satu-satunya yang lolos itu Yesus. Nah, makanya kami Kristen-Kristen ini, Bang, orang-orang Kristen kan berdosa, melakukan kesalahan, tetapi kami tidak dipandang kami tidak diperhitungkan kesalahan kami itu, karena yang melakukan itu sudah ada, yaitu Yesus. Makanya ibarat kata berdiri di muka pengadilan, kami itu berdiri di belakangnya Yesus. Jadi Yesus menjadi juru selamat kami. Gitu loh. Maaf Bang ya, kalau misalkan kita ya maaf ya Bang, misalkan kita berbuat dosa gitu, apa-apa gitu. Jadi kita itu udah ada yang nanggung gitu ya. Ya, kalau di dalam ajaran agama Kristen, misalnya kita berbuat dosa nih. Ya kan? Iya, benar. Nah, ya, benar. sudah ada satu orang yang melakukan dengan sempurna, tidak melakukan cacat dan celah, yaitu Yesus. Jadi, yang dipandang ketika penghakiman, yang dipandang itu bukan kita, tetapi Yesus. Makanya Yesus menjadi pembenar. Tetapi barang siapa yang menjadi milik Yesus, dia melakukan apa yang Yesus mau. Kan banyak muslim bilang nih, kan dosa udah ditebus Yesus nih, berarti kita maling aja. Bukan gitu. Saya kasih contoh. Contoh sederhana, kita pakai bahasa sederhana ya. Betul nggak para pahlawan kita itu sudah mengorbankan darah mereka untuk kemerdekaan negara ini? Iya. Jadi kita ini sudah dibayar oleh darah para pejuang negara ini, betul? Betul. Nah, sebagai warga negara yang baik, apakah kita harus menginjak darah para pahlawan kita itu? Menginjak-injak dan meludahi darah itu? Tidak, kan? Bang Odi. Tidak. Iya, benar. Tetapi kita harus menghargai darah yang tertumpah itu, betul? Iya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengisi kemerdekaan yang sudah diberikan mereka untuk membuat negara ini menjadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Supaya negara ini merdeka, tidak hidup di bawah jajahan. Begitu, betul? Iya, betul. Nah, begitu juga Yesus, Bang. Yesus itu sudah mati disalibkan, darahnya sudah tertumpah. Jadi setiap orang yang menerima Yesus itu menghargai darah itu. Dengan cara bagaimana dia hidup? Dengan cara dia harus memerdekakan dirinya dari perbudakan iblis. Seperti itu. Makasih Edis TikTok, makasih. Jadi inti kekristenan itu gitu, Bang. Jadi bukan karena Anda sudah dibayar oleh darah Yesus, terus Anda semena-mena melakukan, udah ditebus Yesus, bikin dosa lagi. Bukan gitu, Bang. Sebaliknya justru, dia akan menghargai darah itu. Makanya barang siapa yang memandang kepada dia, dia akan sembuh. Itu Bang, intinya itu. Cuman orang nggak semua orang punya mata batin itu. Barang siapa yang memandang kepada salib itu, maka dia akan sembuh. Itu. Maksudnya sembuh dari perbudakan dosa itu. Walaupun di dalam perjalanannya itu berat. Karena namanya daging itu lemah, Bang. Yesus sendiri yang mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Oh, jadi maaf Bang, itu Kristen itu ada gak yang namanya surga itu, Bang? Di Kristen? Iya, tergantung surga itu mau didefinisikan apa dulu, Bang. Karena surga itu sebenarnya bahasa Sanskerta milik saudara kita Hindu. Swarga, nirvana, itu kan milik moksa, itu kan tingkatan-tingkatan dalam agama Hindu. Sebenarnya dalam Bible, dalam Quran nggak ada surga. Terus apa adanya Bang itu? Ya, Bible itu bicara mengenai kerajaan, Bang. Kerajaan, pemerintahan Tuhan. Jadi manusia di muka bumi ini harusnya hidup di dalam pemerintahan Tuhan. Tuhan yang jadi rajanya. Sekarang dunia ini kacau karena yang jadi rajanya bukan Tuhan, Bang. Yang jadi rajanya itu dirinya sendiri. Makanya yang terjadi perang, pertikaian, baku bunuh, baku tembak, baku bom. Ya, karena apa? Karena semua orang pengen menjadi raja atas dirinya sendiri. Makanya kalau kita bicara Bible, itu bicara mengenai kerajaan surga, di mana Tuhan menjadi raja di muka bumi ini. Memerintah untuk selama-lamanya. Itu maksudnya, kerajaan yang dimaksud dalam Bible itu kayak begitu.
Jadi kita nggak bicara hal-hal yang Iya, ngomong iya. kosong gitu, nggak. Iya ya kayak. Kerajaan Tuhan itu diwujudkan sekarang juga di muka bumi ini. Jadi misalkan nanti ya orang Kristen kalau udah meninggal semua nanti itu dikumpulkan jadi satu. Terus yang mendampingi Yesus itu ya Bang Edis. Gitu. Ya, maksudnya. di dalam Bible dikatakan bahwa Yesus itu kelak akan datang kembali ke dunia ini untuk memerintah selama-lamanya. Dulu Yesus itu datang sebagai raja, tetapi dia diolok-olok. Raja dari mana kamu katanya? Bahkan orang-orang yang menyalibkan Yesus itu menghina Yesus dengan cara memakaikan dia mahkota raja, tapi mahkotanya bukan mahkota yang dipakai oleh raja-raja zaman dulu. Kalau raja-raja zaman dulu pakai mahkota kan? Di kepalanya kan? Ya, Mahkota raja kan? Nah, Ya, betul. orang-orang yang menyalibkan Yesus itu mengejek dan menghina Yesus dengan memakaikan Yesus mahkota duri. Ada sebuah tumbuhan di Israel itu, tumbuhan yang Ya. dia itu ada durinya. Saya pernah lihat itu. Nah, itu ditali di kepala, dimasukin ke kepalanya Yesus dipakai. Daulat hai raja, lalu dipukuli. Karena orang tidak menerima dia. Raja dari mana lu katanya? Mana kamu kerajaan dari mana gitu. Bahkan Pilatus yang mau menyalibkan Yesus itu juga nanya begitu. Kamu raja dari mana kamu, kata Pilatus. Mana kerajaanmu katanya. Apa kata Yesus? Kerajaanku bukan dari dunia ini katanya. Nah, itu Yesus kedatangan yang pertama. Yesus itu akan datang 2 kali. Nah, nanti dia akan datang lagi yang kedua dan dia akan memerintah, mendirikan pemerintahan di bumi ini untuk selama-lamanya. Pemerintahan Sang Mesias itu. Nah, itu yang masih kita nanti-nantikan. Sekarang itu Yesus itu ada di mana Bang Edis ya? Ya, menurut Bible, Yesus Bible, Bang. ya, menurut Bible Yesus itu naik ke Uranos kalau dalam bahasa aslinya. Tapi dalam terjemahan itu dikatakan surga. Dia jadi dalam Bible itu gini. Bible itu berbicara mengenai ada dua entitas di muka bumi ini. Entitas yang terlihat dengan entitas yang tidak terlihat. Hal yang terlihat seperti kita ini metafisik dan hal-hal yang tersembunyi. Nah, jadi Yesus masuk ke dunia yang metafisik itu sekarang. Menurut Bible. Menurut Bible gitu. Ya. Dan kemudian dia nanti akan datang kembali. Kalau di Islam itu kalau udah kiamat gitu loh Bang ini. Maksudnya kalau udah dikumpulkan gitu. Nggak ada konsep-konsep begitu dalam Bible. Kalau di Islam itu nanti dikumpulkan di padang mahsyar Bang Edis. Iya, padang mahsyar itu di mana masalahnya? Yang dikatakan matahari akan sejengkal dari kepala begitu. Makanya saya bilang Bang, gini loh. Di dalam Islam itu banyak hal-hal yang bersifat dongeng. Contoh, nanti di hari kiamat nanti ada rambut di belah 7. Kalau jalan nanti badannya terbelah. Terus nanti dikumpulkan di padang mahsyar, matahari akan sejengkal di atas kepala gitu kan. Terus bintang-bintang akan dibuat lempar setan, bener nggak? Bener nggak? Ya. Nggak ada kayak begitu Bang. Oh di Kristen itu gak ada kayak gitu Bang. Nggak ada kayak begitu. Iya. Di dalam ajaran Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya
Pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda, karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur, atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita tidak senang, kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah.
Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Makanya 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 makanya